Apakah politik itu suci? Politik yang dipraktikkan di Indonesia adalah kotor. Saya ingin batasi politik Indonesia dari sejak reformasi 98, khususnya Pilpres 2014 dan 2019, wabil khusus Pilpres 2024. Kita mulai dari Kaisang Pangarep. Jika kita tidak setuju dan menganggap sebagai cacat soal baru 2 hari mendapat kartu tanda anggota kemudian langsung sebagai ketua umum, bagaimana kita bisa menyalahkan hal itu jika di internal partai mereka tidak menjadi persoalan? Soal kaderisasi politik, benarkah hanya PSI yang melakukan hal itu? Bagaimana kita melihat praktik kepolitikan partai-partai politik kita yang lainnya, terlebih ketika menghadapi pemilu dan apalagi pilpres? Apakah beda? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga, setidaknya nyata-nyata maya. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Lihat saja dalam kesulitan mereka berkoalisi karena fragmentasi politik yang kuat. Sulitnya membangun koalisi partai dan apalagi justru sulitnya mendapatkan pasangan cawapres bagi capres masing-masing. Tidak sedikit partai politik kita memakai jurus naturalisasi untuk kepentingan politiknya. Itu apakah tanda kaderisasi berjalan? Mau menuding politik dinasti, keserakahan politik, politik tanpa etika, itu semuanya tergantung pada centelan bagaimana sistem electionnya dilakukan. Karena demokrasi berbeda dengan sistem teokrasi atau monarki yang memakai sistem selection, tapi tidak melibatkan partisipasi publik. Demokrasi kita memastikan rakyat yang memilih, meski warna politik masih didominasi paternalisme. Tetapi kita bisa membuktikan bagaimana nasib Megawati dan Puan Maharani dalam Pilpres. Bagaimana nelongsonya SBY untuk dagangan anaknya AHY, baik sebagai capres maupun cawapres sekaligus. Kita juga sudah membuktikan munculnya Jokowi sebagai anak bajang atau di sisi lain Gibran sebagai anak presiden aktif. Muncul sebagai pemimpin daerah dengan prestasi yang tidak buruk amat. Itu karena Gibran anaknya Jokowi atau karena Jokowi ayahnya Gibran? Kasihan sebetulnya anak-anak muda yang dikutuk punya orang tua yang top markotop. Kalau sukses dituding katrolan, kalau gagal digoblok-goblokin. Kalau orang tuanya miskin, negara yang disalahkan. Sementara sistem perekrutan kepemimpinan sipil sebagai pejabat publik di pemerintahan misalnya dikangkangi para senior yang tidak mudah berbagi, apalagi mengalah. Munculnya Kaisang dalam kancah politik disemprot habis-habisan oleh para senior mereka. Sekalian kesempatan baik untuk mencaci maki Jokowi tanpa ampun. Bahkan ada pandangan oposan, saatnya untuk meminta Jokowi mundur sekarang juga. Pandangan negatif anak muda sebagai bocah ingusan celakanya bukan hanya datang dari generasi para Abdul, abang dulu begini, abang dulu begitu, melainkan juga dari anak muda yang sedikit senior atau bahkan sepantaran, termasuk generasi muda yang justru sinis dan skeptis pada apa yang disebut bonus demografi. Biasanya hal itu muncul dari generasi penuntut yang segala sesuatu dianggapnya tanggung jawab pemerintah atau negara yang harus hadir. Padahal masalah sebenarnya karena egosentrisme yang dependen, antara lain karena bukan pembelajar dan bukan petarung kehidupan. Bahkan melihat kehadiran Putri Aryani saja susah untuk mengapresiasi. Pada kenyataannya infrastruktur dan suprastruktur politik Indonesia tidak menunjukkan progres perubahan ke arah lebih baik.
dari parlemen kita, bagaimana produk undang-undang apalagi yang khusus mengenai sistem kepolitikan kita lebih menunjukkan kedaulatan elite daripada kedaulatan rakyat. Bahkan dari MPR muncul usulan pemilihan pimpinan eksekutif presiden dikembalikan ke parlemen. Senyampang itu, parlemen yang menjadi bagian mutlak dari area partai politik menjadi sumber masalah dalam praksis kekuasaannya. Salah satunya dalam penyalahgunaan kewenangan yang lebih banyak jatuh ke praktik korupsi. Hal itu tidak terlepas dari sistem politik yang berbiaya tinggi sebagai postulat koruptif dari kekuasaan yang cenderung memperkuat kepentingan kelompoknya sendiri. Politik yang asik masuk pada kekuasaannya sendiri secara derivatif melahirkan anak-anaknya tentang zona nyaman, anti perubahan, menolak kompetisi dengan membuat sistem yang tidak memberi ruang pada kemungkinan liar. Yang dinamakan konsolidasi politik lebih berkait kelompok kepentingan elite politik itu sendiri. Munculnya koalisi politik menunjukkan hal itu. Jalan mudah namun secara paradoksal tidak gampang dilakukan. Ada banyak kepentingan tumpang tindih dari para elite politik itu sendiri. Politik kemudian jatuh pada pragmatismenya, mementingkan segala sesuatu yang hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Reformasi 98 adalah transisi politik kekuasaan tanpa perubahan paradigma politik ideologi. Istilah konsolidasi politik yang terjadi adalah konsolidasi elite dalam rangka mempertahankan posisi. Pendatang baru yang ingin ikutan masuk dalam kompetisi selalu dianggap ancaman dan dipandang negatif. Kasus terbaru dengan munculnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI, salah satu contoh bagaimana politikus mapan dengan para pendukungnya. Lebih banyak yang hanya memandangnya dari sisi negatif. Sebagai organisasi politik yang independen, masing-masing partai politik tentu mempunyai aturan dan sistem yang berdaulat. Seperti misalnya ketika PDIP menyebut semua kadernya adalah petugas partai. Hal itu adalah aturan mutlak internalnya. Jika kita tidak setuju, tinggal memilih tidak memilihnya. Apalagi masuk menjadi kadernya. It's very simple. Tapi politik kepentingan dalam berbagai ukurannya mempunyai kompleksitas tersendiri. Penilaian negatif pada Kaisang, sesungguhnya pada Jokowi, menjadi terlalu naif tanpa melihat konstelasi politik nasional secara menyeluruh. Kita terjebak dalam teks-teks teori politik yang normatif, yang dalam konteks politik hal itu menjadi anomali. Padahal secara hukum, Kaisang tentu objek subjek hukum yang mandiri. Demikian juga Jokowi objek subjek hukum tersendiri. Anomali lainnya mengecam Kaisang atau anak muda masuk ke dunia politik, apalagi yang datang dari para senior politik mereka, menunjukkan ketidakdewasaan kita membangun demokrasi. Berorientasi masuk ke parlemen dikecam, demo di jalanan dikecam. Maunya apa kalau beraninya cuma cuap-cuap di medsos dengan nama palsu, identitas palsu, atau mau mendirikan parlemen jalanan? Kalau murni ideologi tidak apa, tetapi kalau hanya jadi figuran dalam praktik proxy war, itu biadab. Munculnya partai baru dengan tata cara baru bukan tidak mungkin karena macetnya sistem kepolitikan kita yang high cost. Tanyakan pada para bacalek muda yang mau menjadi anggota parlemen dari partai-partai politik besar, ada yang gratisan. Atau kalau sudah terpilih oleh rakyat dan menang di dapilnya masing-masing, apakah sudah aman dan pasti duduk di parlemen? Kalau ada yang gratisan, biasanya privilege untuk kader naturalisasi. Pada sisi itu, apa yang dilakukan oleh PSI dan Kaisang
Mengapa menjadi persoalan? Apakah tidak terjadi praktik sejenis pada partai lain? Apa sebenarnya yang menyebabkan kenapa tidak adil sejak dalam kecemasan dan kemarahan? Jangan-jangan karena Jokowi tidak mengajak sampean, takut Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo. Soal ini saya kasih bocorannya nanti, khusus bagi yang sok tahu tapi tidak tahu, bahwa sesungguhnya tidak tahu, tempe pun bukan. Kalau ingin tahu apa sikap Jokowi, lihat pernyataan politiknya di depan forum Rakernas keempat PDI Perjuangan belum lama ini. Saya tidak puas dengan kualitas demokrasi Indonesia, iya, tetapi sebagai rakyat jelantah yang tidak bercita-cita menjadi komisaris BUMN, yang saya lakukan ialah mengulik informasi dari berbagai sumber yang dengan mudah bisa saya akses lewat Android di genggaman tangan, untuk melihat track record atau jejak digital apapun dan siapapun yang dipromosikan pada saya untuk dipilih. Apakah termasuk terah PKI, politik kotor Indonesia, atau bukan? Saya harus mendidik diri saya menjadi pemilih yang tidak bodoh dan tidak mudah dikibuli, apalagi hanya karena hoax atau analisis partisan para tukang. Setidaknya dengan mendidik diri sendiri itulah saya mencoba kembali mendengarkan penghiburan Nyai Ontosoroh pada Mingke. Kita telah melawan nak, nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.